Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari akun Twitter yang bernama @payunghas11101101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Penghuni Mimpi. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, silakan kunjungi saja akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Hidup semakin berat karena bukan hal yang nyata, tapi karena mimpi aneh yang selalu menghantui. Kenapa aku dan siapa mereka? Kisah nyata dari Merogo Sukmo hingga berteman dengan pocong. Setelah admin todong setiap orang yang ada di lingkungan admin dapat lagi kisah pengalaman mistis dari sahabat admin sendiri. Namanya sebut saja Padma. Waktu itu admin lihat si Padma ini update instastory, nyeritain mimpinya yang absurd. Akhirnya admin DM lah si Padma untuk ceritain secara langsung. Dia setuju dan namanya minta disamarkan karena satu dan lain alasan, termasuk dia malu, takut dianggap ngadi-ngadi. Ya walaupun ngadi-ngadi pun gak mungkin sih, soalnya selama dia cerita, dia selalu merinding dan keringat dingin. Udah berulang kali aku ingatkan si Padma, kalau nggak sanggup buat cerita, mending udahan aja. Aku nggak enak jadinya. Tapi dia tetap nyeritain, ya supaya dia lega juga. Karena dia baru curhat satu kali di instastory, dan sekalianlah sama admin. Oke, jadi mulai ya ceritanya. Saya udah mimpiin hal aneh ini semenjak 2 tahun lalu. Pas banget kejadian ini, bertepatan waktu saya diterima kerja di salah satu restoran makanan cepat saji. Awal keanehan ini bermula dari mimpi waktu saya tidur sore sekitar jam 5. By the way, saya tinggal di Jakarta, yang mana jam 6 itu azan maghrib. Memang sih banyak mitos dan larangan tidur pas maghrib, tapi saya udah capek banget hari itu. Saya kebagian shift kerja yang pulang jam 4 sore. Karena tempat kerja dan rumah saya dekat, jadi nggak memakan waktu 1 jam buat pulang. Sampai rumah saya cuma ganti baju, nggak mandi. Jadi langsung rebahan dan main HP terus ketiduran lah. Di mimpi ini saya masih biasa aja karena saya pikir itu faktor kecapean. Masuklah ke dalam mimpi yang mana di situ saya mimpi ada di dalam kerusuhan. Saya bingung mau lari kemana. Akhirnya saya cuma ngumpet di kolong mobil warga. Itu pilihan salah banget karena bisa aja mobilnya dibakar warga dan saya mati. Gak lama betul ada orang yang teriakin saya di mimpi, "Mbak, jangan di situ, ayo lari cepet." Karena saya panik, saya ikut sama warga tersebut. Saking saya tergesa-gesa berlari, saya jatuh dan akhirnya badan saya nyandung langkah kaki warga yang lain. "Bego, ayo bangun." Saking kencangnya saya dibentak, saya pun bangun dari tidur. Waktu bangun rasanya saya belum sepenuhnya sadar. Lalu tiba-tiba di tembok kamar saya ada suara orang berlari mengitari ruangan sambil bawa alat untuk mengetuk temboknya. Wok 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 wok, dan cepat sekali. Saya semakin membelalakan mata dan kaget. Apa tadi barusan? Saya usap muka, apes banget, mana masih sepet banget ini mata. Sempet tuh kayak peri ngantuk gitu deh, tapi gak bisa tidur lagi. Sebetulnya nggak serem sih, tapi saya kaget banget kebangun dengan cara kayak tadi dan ada suara gemuruh di tembok kamar. Waktu saya keluar kamar pun ternyata rumah saya sepi. Biasanya ada adik saya di ruang TV yang mabar, atau ada bapak saya yang lagi ngopi. Bahkan mama saya belum pulang kerja waktu itu. Pas saya cek ke teras, baru sadar ternyata ini baru kelar maghrib. Udah gelap sore
dan bapak saya ada di pos ronda. Iya, rumah saya cuma beda 3 rumah dari pos ronda. Jadi saya bisa lihat di situ ada bapak saya lagi nongkrong sama temennya. Akhirnya saya masuk lagi dan siap-siap mandi. Hari ini mimpi yang tadi masih berlanjut ternyata. Karena tadi sore saya udah tidur. Saya nggak bisa tidur jam 11 atau jam 12 malam. Mana besoknya saya harus shift jam 7 pagi. Tapi ya udahlah, orang nggak bisa tidur. Akhirnya saya keasikan nonton drakor sampai jam setengah 3 pagi. Dirasa udah mulai ngantuk. Akhirnya saya baru tidur tuh jam segitu. Waktu tidur, kayak yang tadi saya bilang, mimpinya nyambung. Saya lagi ada di tengah kerusuhan. Dan di posisi yang sama persis tadi sore saya kebangun. Posisinya, saya jatuh dan banyak orang ngomel ke arah saya. Karena itu mimpi dan saya udah terlanjur lelap, saya nggak bisa kontrol apapun yang ada di sana, termasuk maksain diri untuk bangun. Saya lupa ingat yang di sini, tapi yang saya ingat di pengunjung mimpi itu, saya ngumpul sama warga dan ada pemuda kampung. Di atas pelataran, dia megang toa sambil bilang, "Halo." Gak pakai urat ngomongnya, jadi biasa. Dan gak berasa ngomong di toa kedengarannya, tapi berasa ngomong di sebelah saya. Iya, saya kebangun. Dan pas bangun, di situ saya dengar suara sisaannya seperti suara ketawa tipis-tipis. Bukan suara perempuan ya, tapi laki-laki. Saya gak tahu apakah itu suara sisa sambungan dari mimpi saya, atau itu suara adik saya di depan yang lagi mabar ketawa-ketawa. Saya udah merinding sekujur tubuh. Saya cepat-cepat nyalain lampu kamar dan saya keluar. Saya lihat di ruang tamu udah gelap gulita. TV udah mati dan adik saya udah tidur pules sama bapak saya di depan TV. Ya, adik saya udah SMP tapi belum punya kamar, jadi tidur di depan TV. Saya bisa lihat jelas muka adik saya kesorot lampu dari kamar saya kan. Udah mangap tidurnya, masa sih adik saya pura-pura tidur? Saya mau berusaha positive thinking. Kalau itu adik saya juga, gak bisa banget. Itulah awal kejadian mimpi buruk saya yang saya alami hampir setiap hari. Sampai detik ini saya cerita. Akhirnya saking seringnya saya mimpi buruk, saya sampai terbiasa ngadepin dan ngelihat hal-hal yang aneh. Saya juga sering ketindihan. Saya akhirnya mikir, apa saya terlalu stres dan capek fisik ya? Enggak juga, saya orang yang easy going, pasrahan. Saya juga jomblo, tapi bahagia banget. Keuangan saya cukup, kerja juga cuma jadi kasir yang capeknya nggak bakal kayak kuli bangunan. Selama ini hidup saya flat aja, nggak ada masalah, dan juga nggak terlalu bahagia. Saya juga nggak pernah ngalamin hal aneh di hidup saya selain mimpi-mimpi ini. Selama dari mimpi pertama yang aneh itu, muncul banyak mimpi-mimpi pendek seram yang juga aneh. Karena pendek, saya nggak begitu ambil pusing. Tapi yang anehnya, sekarang saya malah nggak pernah sama sekali mimpi indah. Padahal berkegiatan seharian udah capek, niat istirahat bukannya memulihkan tenaga, malah tambah capek. Pernah juga suatu ketika, belum lama dari mimpi aneh pertama di 2 tahun yang lalu, di kehidupan saya yang masih flat juga dan masih positive thinking soal apa yang saya alami. Di saat itu saya mikir, oh gua cuma butuh hiburan. Karena di dalam mimpi itu saya posisinya ada dalam janji sama seseorang yang gak saya kenal. Dia di mimpi itu perannya teman lama saya lupa namanya. Dan perawakannya pun saya gak pernah lihat sebelumnya. Asing banget. Dia laki-laki dan kelihatan umurnya lebih muda. Di situ kami mau jalan-jalan ke daerah yang gak jauh dari kampung halaman dia di Jawa Timur. Katanya di sana ada taman dan tempatnya asik untuk menenangkan diri. Dalam mimpi itu, saya iakan ajakan dia. Kami ke sana berdua naik sepeda motor dengan jalanan yang enggak gitu rata. Jadi selama mimpi itu, beberapa kali saya kebangun kaget, tapi enggak sampai sadar banget. Kaget waktu rodanya itu bolongan-bolongan di jalan. Tapi ya namanya ngantuk, saya lanjut aja tidur dan mimpinya tetap lanjut. Di sana akhirnya kita sampai di suatu taman yang lebih mirip hutan menurut saya. Karena kalau dibilang taman juga
Pohonnya tinggi-tinggi dan enggak beraturan. Tapi kalau dibilang hutan pun nggak mungkin karena itu kecil. Ya nggak sampai puluhan kilometer untuk keluar dari taman tersebut. Akhirnya kita turun dari motor. Dan di situ betul tenang. Banyak festival tari-tari daerah dan ada semacam pasar kecil yang menjual makanan ringan. Tapi tetap tenang dan teratur. Saya suka banget suasana kayak gini. Tanpa saya sadar itu cuma mimpi. Di tengah mimpi saya lupa ngapain aja. Intinya jalan-jalan di sekitaran sana. Akhirnya saya juga terlalu hanyut sama liburan kecil-kecilan itu sampai lupa nanya saya ada di mana. Saya tanya sama cowok yang tadi ngajak saya, kira-kira gini. Ini tempat namanya apa? Asik nih kalau sama teman-teman. Besok mau kesini lagi. Lah mbak, kan tadi aku udah bilang sama sampean. Oh iya ya. Ini Alas Purwo mbak. Oh sip. By the way makasih ya. Pulang yuk udah sore. Besok mbak kerja. Sampai di situ bercakap banyak. Saya ingat di dalam mimpi itu mau jalan menuju motor kami. Tapi gak kunjung sampai ke parkiran. Perasaan tadi gak jauh deh. Dan tamannya juga gak besar-besar banget. Waktu di tengah jalan, cowok yang tadi jalan di belakang saya terus manggil gini. Mbak, jangan pulang dulu. Saya nengok. Pas saya lihat, dia udah ganti pakaian. Dia dandan kayak perempuan dan kayak mau pentas nari gitu. Saya gak tahu nama tariannya apa, tapi benar-benar pakai baju daerah. Di pinggangnya ada selendang, disanggul, dan riasannya cantik. Pakai bedak dan lipstik semacamnya. Saya pikir, kapan dia dandan? Dari tadi perasaan kami beriringan. Kok pakai gituan cowok? Kata saya. Rasanya pengen ketawa, karena aneh saja sih menurut saya. Terus dia bilang lagi, jangan pulang dulu. Saya tanyakan, kenapa emang? Udah sore loh, pasar juga udah mau tutup. Lama-lama di situ saya semakin ngeri dan saya berusaha bodo amat. Akhirnya saya setengah lari, jalan menuju parkiran yang semakin lama dilihat-lihat mustahil bakal sampai. Karena benar-benar semua terhampar hutan tanpa ujung. Ini gak beres. Kenapa saya gak boleh pulang dan dia ganti baju secepat itu? Setengah berlari, sampai saya pun akhirnya lari beneran, sekuat tenaga, tapi saya masih di tempat yang sama. Semacam udah berusaha lari kenceng, tapi di situ-situ aja. Melaju tapi pelan gitu, kayak pakai treadmill. Di sana akhirnya saya memilih manjat pohon untuk lihat dari ketinggian. Sebenarnya saya ada di mana dan di mana parkiran tadi. Konyol sih, tapi ya namanya mimpi. Dan Mbak, ojo pulang dulu, angel tenan, teriak cowok yang tadi waktu saya udah setengah manjat pohon. Yang artinya, jangan pulang dulu, susah banget dibilangin. Begitulah kira-kira, tapi suaranya jadi perempuan yang melengking gitu. Sambil kibas-kibasin selendangnya, nyuruh saya turun. Jadi gerakannya seperti perempuan manja. Waktu saya kaget diteriakin dia, saya kan ada bawah. Waktu saya mau lanjut manjat pohon, tiba-tiba semua putih karena silau ada sinar matahari senja di atas. Dan akhirnya saya bangun. Waktu bangun, saya ngerasa capek banget. Kaki saya pun sakit, berasa manjat pohon beneran. Betul-betul kayak nyata mimpinya. Saya cuma duduk bengong dan ke dapur ambil air putih buat tenangin diri. Saya minum sambil merenung tuh. Saya ingat satu nama tempat itu, ya, Alas Purwo. Kenapa saya mimpiin Alas Purwo? Apa itu Alas Purwo? Siapa anak yang tadi ngajak saya ke sana? Kenapa dia dandan kayak perempuan? Siapa nama anak tadi ya? Berjuta pertanyaan dan kesimpulan yang bikin mikir malam itu. Tapi nggak ada perasaan paling menonjol selain kesel banget, kaki jadi sakit. Waktu itu saya paksa tidur lagi supaya rasa sakitnya hilang besok. Lagian hari pun belum terang. Saya lupa jam berapa, intinya saya tidur lagi. Setelah bangun, kaki saya udah kembali normal gak sakit. Cuma ninggalin lebam biru kehijauan di area mata kaki. Sampai akhirnya, baru aja seminggu yang kemarin setelah mimpi 2 tahun lalu, salah satu tetangga saya yang suka ngerumpi sama saya
asik cerita di ruang tamu. Gak sengaja saya nguping. Dia mimpi dibawa ke tempat yang asing tanpa dia tahu nama tempat itu sebelumnya. Bahkan dia bukan orang sana, tinggal pun di Jakarta. Pokoknya namanya itu asing, tapi dia ke sana. Setelah itu dia sakit selama 1 bulan. Gak sakit parah, tapi sering muntah dan demam. Seperti biasa karena dia capek berobat ke dokter. Dan by the way, tetangga saya juga bukan orang mampu, jadi buat ongkos ke puskesmas pun sulit. Akhirnya dia datangkan saudara dari kampungnya untuk mendoakan supaya lekas sembuh. Juga saudaranya ini ngerti sama hal begituan. Katanya tetanggaku ini telah merogoh sukmo, alias jiwanya udah jalan kemana-mana ke tempat lain waktu ia tidur. Saya kaget karena apa yang dia alami persis kejadiannya sama saya 2 tahun lalu. Kenapa saya ingat banget? Ya karena itu pertama kali yang unik di mimpi saya seumur hidup. Yang saya nggak tahu tempatnya dan namanya, tapi saya kesana di mimpi itu. Selama 2 hari dari kisah tetangga saya itu, saya mau cari tahu, tapi sulit banget mengingat nama Alas Purwo. Bener-bener gak lupa, ini ada yang gak beres. Sampai waktu itu, saya lagi kerja dan tiba-tiba ketemu aja gitu di dalam otak saya nama Alas Purwo. Saat itu juga saya catat dan searching. Karena butuh waktu yang lama buat baca, saya izin ke toilet buat baca artikel soal Alas Purwo. Yang bikin saya kaget, itu tempat betulan ada dan letaknya di Jawa Timur. Merinding bukan main. Selain itu, mood jadi berantakan. Kerja saya jadi gak fokus. Nyesel udah kepo. Pas pulang kerja, sampai di rumah saya gali lagi. Saya buka-buka gambarnya. Betul sama persis sama yang di mimpi. Karena bayangan di mimpi saya itu taman, dan betul Alas Purwo pun taman nasional. Makin merinding. Belum sampai situ, waktu saya searching, ada artikel ini yang bikin makin merinding disco. Gayatri, perempuan misterius penghuni Alas Purwo. Apa betul yang saya temui waktu itu Gayatri? Tapi apa tujuannya? Karena setelah itu saya nggak ada ngalamin hal aneh, bahkan sampai saya ceritain ini sekarang. Ya sudahlah, mungkin penghuni di sana mau kita kenal. Ternyata ada alam yang masih harus dilestarikan. Siapapun itu yang ngajak saya ke Alas Purwo, makasih banyak. Walaupun caranya aneh, setidaknya saya bisa liburan sedikit di mimpi. Dari situ saya juga dapat informasi, kalau dalam keadaan apapun kalian mimpi, jangan pernah naik ke tempat yang lebih tinggi dari pijakan. Kayak saya kemarin manjat pohon, seperti naik tangga, naik genteng dan sebagainya. Karena sebetulnya kita lagi di ambang maut, alias kalau kalian sudah berhasil naik, tandanya tewas sudah kalian. Tapi mohon diperbaiki ya kalau salah. Ini sih pesan yang banyak orang bilang, tapi menurut saya, gimana mau nolak? Orang mimpi kan gak bisa kontrol. Nah, itulah mimpi dan kejadian astral proyek yang pernah saya alami. Di mimpi yang lainnya yang gak kalah absurd, yang akhirnya juga bikin saya sampai pulang ke kampung halaman buat nanya sama nenek dan keluarga saya yang lebih mengerti sama hal beginian. Kali ini saya udah males buat mikir positif, karena yang seperti sebelumnya, ternyata saya bukan cuma kecapean, tapi memang ada sesuatu yang aneh. Hari itu hari yang biasa aja seperti biasa. Dan yang bikin saya kesel, di mimpi ini saya jadi sakit-sakitan selama kurang lebih 6 bulanan. Sakit adalah hal yang paling saya benci, karena gak bisa ngapa-ngapain. Ditambah gaji pun dipotong kalau gak masuk kerja 1 hari apapun alasannya. Seperti biasa, saya tidur gak direncanain, alias ketiduran waktu lagi santai scroll Instagram. Tapi memang udah males sih. Waktu saya tidur itu, saya mimpi juga hal yang aneh. Tapi yang saya ingat di sini, mimpinya cuma ada suara anak kecil lagi main. Karena saya gak gitu suka sama anak kecil, jadinya saya lumayan keganggu. Saya tidur gelisah. Saya ini orang yang gampang banget kebangun. Ada suara koin jatuh aja, kayaknya saya bakal bangun. Di situ semakin ribut suara anak kecilnya. Akhirnya saya kebangun juga. Dengan kesal, saya bangun dan nyalain lampu kecil di dekat kasur saya.
karena lampunya ada di bawah lantai dan wattnya kecil, jadi nggak begitu kelihatan seluruh ruangan. Saya lihat di pojok kamar saya, di belakang pintu tepatnya, ada anak kecil. Cewek, rambutnya panjang seperut, pakai baju kuning. Sedetail itu saya lihat, karena dia benar-benar ngeganggu. Dalam hati ini, siapa sih bocah main tengah malam? Tapi pas dia nengok, mampus kaget saya. Itu saya waktu kecil. Mukanya saya dan baju yang dia pakai pun punya saya. Mukanya biasa aja, tapi kenapa bisa itu saya? Dia pun jalan ke arah kasur saya, duduk di pinggiran, yang mana saat itu posisi saya tidur terlentang, jadi dia duduk di atas kaki. Saya mau pinggirin kaki saya, ya iya dipinggirin, karena anak itu mau dudukan. Tapi saya sama sekali nggak bisa gerakin kaki saya, berat banget. Pas pantat anak itu duduk di kaki saya, rasanya dingin banget. Dia ngeliatin saya, terus saya dengar ada suara kerbau kenceng banget dan panjang bunyinya. Tahu kan suara kerbau atau sapi? Ini panjang suaranya. Saya bingung suara apaan tuh. Tapi waktu saya dengar itu, anak kecil itu pun ikut kaget. Dia sontak nengok lah. Dia juga nengok ke saya lagi sambil melototin saya seakan mau ngasih tahu sesuatu. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Dari kegelapan, saya lihat di sana ada semacam bapak-bapak, tapi kakinya burung atau ayam sejenis itulah. Asli sih, suai banget ini. Tadi suara kerbau, tapi yang datang manusia, cuma kakinya burung. Meni ada-ada aja. Akhirnya anak tadi lari ke arah orang itu. Dan perasaan saya merasa bersalah, takut setengah mampus. Mau kemana anak itu dibawakan? Beberapa detik setelah itu, saya dengar suara kerbau lagi, sampai akhirnya kaki saya dan sekujur badan saya bisa digerakin. Begitu bangun, saya cepet-cepet wudhu, karena saya bingung mau ngapain lagi. Udah kelewat serem. Dan by the way, saya juga bukan orang yang terlalu agamis, tapi saya tetap sholat. Saya nggak berdoa apapun, wudhu aja tuh. Selesai wudhu, saya nangis. Beneran bingung, saya kenapa bisa begitu. Dan kisah anak kecil nggak cuma sampai di situ. Belum lama setelah itu, saya juga mimpi di siang-siang bolong. Saya udah ada janji sama teman saya. Si admin ini buat datang ke rumahnya, karena saya lagi libur kerja. Biasanya saya main kemanapun lah. Itu biasanya tujuannya ya jajan. Ternyata waktu itu saya tidur cuma sebentar, sekitar jam 11 siang sampai jam 3 siang. Tapi waktu terasa begitu lama banget. Awalnya di sini saya nggak mimpi, tapi saya lagi tidur aja. Cuma ada sesuatu yang ngegangguin tidur saya. Kasur saya berasa diinjek-injek sama orang. Taulah ya, kasur kalau diinjek orang pas kita lagi tidur. Tapi semakin lama itu, semacam orang loncat-loncat di atas kasur. Saya semakin risih, kepengen negor, tapi saya nggak bisa bangun. By the way, ini juga saya simpulkan sebagai refleks. Tapi posisinya saya tidur setengah telungkup alias miring sambil melukuling gitulah pokoknya. Karena saya udah kesel banget. Saya berusaha nengok, tapi nggak bisa nengok juga akhirnya. Tapi saya ngerasa ada yang duduk di pinggang saya, semacam kain kasar yang dipakai sama sesuatu itu, dan nggak berat sama sekali. Betul aja, pas saya bangun, ada anak kecil duduk di pinggang saya. Mau saya marahin, anak itu lari keluar. Akhirnya saya kejar, tapi kayak sekejap banget anak itu hilang. Akhirnya di depan ada mama saya lagi duduk sama temennya. Karena ditanya, "Kenapa Fatma?" sama mama saya akhirnya nangis sejadi-jadinya. Setelah jelasin, anak kecil itu ternyata masih ngumpet di balik pintu ruang tamu, dan dia lari ke arah kamar mama saya, terus ngumpet di kolong kasur. Akhirnya mama saya tanya sama anak itu, "Adik siapa namanya? Jangan ngumpet di situ, berdebu." Anak itu diam aja sambil cengengesan. "Rangga," kata anak itu.
Saya masih ngeri lihatnya. Padahal ya wujudnya anak kecil pada umumnya. "Sini Rangga, nak, keluar yuk," kata mama saya. Pas keluar dari kolong, anak itu tiba-tiba aja nyerang saya yang lagi di depan pintu ngeliatin mama saya lagi ngebujuk dia. Dan di situ juga saya bangun. Sialan, tadi ternyata masih mimpi coy. Bisa bayanginlah kalian gimana capernya mimpi di dalam mimpi. Saya masih kesel dan bingung saat itu. Saya benar-benar gak mau mikirin aneh-aneh lagi. Pokoknya hidup saya harus fun. By the way, di mimpi itu juga aneh, karena mama saya bisa sepeduli itu sama saya. Padahal kita di dunia yang asli jarang ngomong. Malah kayaknya saya gak pulang seminggu aja gak bakal dicariin. Akhirnya karena saat itu udah hampir lebaran haji, saya pulang kampung lah. Niatnya gak pulang kampung sih, tapi karena hal ini juga kayaknya saya harus dapat pertolongan. Yang mana dapat cuti 1 minggu dan seluruh keluarga saya pulang kampung. Teman saya pun sama. Akhirnya saya nyusul ke kampung. Ya daripada gabut juga liburan begini-begini aja. Kampung saya gak jauh dari Jakarta, makanya gak perlu booking tiket dan perencanaan matang. Berangkatlah, dan sampai sana saya liburan seperti biasa. Kangen suasana kampung. Karena masa kecil saya di kampung dan dititip ke nenek. Nenek saya pun bangga lihat cucunya udah besar dan bisa cari uang sendiri. Seperti biasa, saya ceritain gimana masa kecil saya dulu. Tapi nenek saya bilang ada yang aneh dari saya. Saya nggak kayak dulu lagi. Pikir saya ya maklum karena kedewasaan, karena mendewasakan. Tapi ternyata enggak. Kayaknya saya nggak sendirian lagi menurut dia. Mungkin nenek saya ini maksudnya nyindir atau mau buka omongan tentang jodoh atau pacar. Tapi ya saya nggak lanjutin omongannya tentang itu. Hari kedua di kampung, saya lalui lagi sama malam yang aneh. Dengan mimpi yang menurut saya sama kayak yang udah-udah. Di mimpinya waktu itu, saya cuma lagi jalan-jalan di sekitaran kampung di malam hari. Tapi karena hujan, saya neduh di pendopo dan juga ada tukang nasi goreng di situ. Cuma saya berdua aja. Akhirnya tukang nasgor tadi bilang sama saya mau antar pesanan ke belakang. Saya iya aja. Akhirnya saya sendirian. Di mimpi itu lagi-lagi saya nggak bisa kontrol. Lagi bengong-bengong nikmatin hujan, tahu-tahu ada yang datang. Tapi saya masih nggak sadar siapa. Nggak lama setelah itu, dia berdiri di sebelah saya. Diem aja. Pas saya nengok, ya itu pocong. Pocong yang beneran pocong. Saya takut, deg-degan parah, pengen lari udah keringet dingin juga. Saking lemesnya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pocong akhirnya ngomong sama saya. Tapi saya agak menghindar selama dia ngomong, karena mulutnya muncrat-muncrat liur. Gak usah dideskripsikan bentuk pocong beneran kayak apa ya. Yang jelas kafan dan tubuhnya kayak udah lama terkubur. "Mbak, mau jadi teman saya nggak?" kata pocong itu. "Iya mau." Dengan entengnya saya ngomong begitu. Dalam hati udah bingung. "Mak, lu kenapa jawab mau sih? Ah dasar bloon." Itulah kata dalam hati saya. Akhirnya setelah saya bilang mau, pocong itu ngeluarin tangannya dari sela kain di perutnya yang kebuka. Dia nyodorin tangannya, terus dengan entengnya saya pun nyambut tangan dia. Waktu saya salaman, saya kaget karena tangannya nyetrum. Nyetrumnya nggak kenceng sih, tapi ya nyetrum gatal gitu. Saya langsung lepas jabat tangan. Akhirnya saya bangun saat itu juga udah pagi. Saya masih kaget sama yang semalam. Tiba-tiba nenek saya bilang siangnya gini, "Dek, kamu diikutin kayaknya. Tapi mama gak tahu pasti ya. Mama ngerasa ada yang beda dari kamu. Yaitu." Ternyata yang nenek saya bilang kemarin bukan soal pacar atau jodoh, tapi ada yang saya bawa kemana-mana tanpa saya ketahui siapa dia dan apa itu sampai sekarang.
Oh ya, lupa bilang. Jadi saya manggil mama kandung saya itu Mimi. Kalau nenek saya panggil mama. Lalu saya cuma didoain dan seperti adat nenek saya sering buat sesajen untuk leluhur dan minta juga saya dilindungi. Cuma itu. Gak lama guys efeknya. Setelah saya pulang ke Jakarta, beberapa bulan dari situ, saya masih suka mimpi buruk. Jauh setelah itu, saya menemukan fakta lagi yang bikin saya kaget. Dan gak sengaja juga saya tahu. Saat itu, saya nonton YouTube yang dia memang anak indigo. Di penjelasan itu, dia bilang, memang kalau kita berhasil nyentuh makhluk halus, apapun itu jenisnya, kita bakal ngerasain efek nyetrum. Karena mereka itu juga energi. Kemungkinan besar, saat kalian sentuh makhluk itu, kalian gak sedang berhalusinasi atau mimpi. Kalian betul-betul menyentuhnya. Udahlah, angkat tangan akhirnya saya sama beginian. Saya biarin aja mimpi-mimpi buruk itu terjadi sampai sekarang, karena saya gak tahu lagi cara ngatasinya. Saya juga pengen banget ke psikolog, tapi mahal. Akhirnya saya cuma searching dan mediasi sendiri di rumah. Pokoknya perjuangan saya udah seribet sampai beli lilin aromaterapi, makan makanan sehat, beli bantal baru, dan tidur di tempat yang suhunya stabil alias gak panas dan gak dingin banget. Itu aja cerita dari teman admin si Fatma ini. Pesannya di skala poin dan dapat disimpulkan keseluruhannya. Berdoa sebelum tidur dan jangan sampai menyepelekan ada dunia mereka di sini. Hidup berdampingan seperti ke hewan dan tanaman. Jika bersinggungan, jangan kalian singkirkan. Biar aja begitu, asal jangan memulai keributan. Dan seperti itulah untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.